Assalamualaikum Kak Jai. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, belum ada yang masuk Kak Jai. Sehat, Sambilan bikin kopi ya nyari lagi mau buat kopi nih. sambil nunggu yang lain. Ya, Kak itu yang buat ini aksi nyata pakai video Mm-mm. baru apa yang lama? Yang baru ini mah jadi digabung antara apa? Dekor desain sama yang kemarin itu. Yang penilaian kemarin tuh, penilaian otentik. Jadi bikin baru. Bikin baru lagi gitu. Terus Materinya nanti, beda nggak apa-apa. hah? Materinya beda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti terus dibikin video lagi 30 menit sama. Waduh, 30 menit. Iya, video pembelajarannya 30 menit lagi. Masya Allah. Saya Iya, separuh-separuh nih. Bukan masalahnya anak-anaknya udah harus dikondisikan dulu. udah itu ya. Udah UTS, udah UAS. Udah masuk ke P5 lagi. Udah P5 Hmm. langsung UAS. Iya, kalau ngelihatnya seperti itu, harus bikin video pembelajaran baru lagi gitu. Ya itu. Harus mengkondisikan buat video gimana caranya? Mm-mm. Tapi kayaknya Seminggu lihat lah. RPP di KJ itu udah termasuk kayaknya Yang mana? yang di bola basket itu. Ya kalau videonya yang masih yang itu masih enggak ada masalah. Yang kalau buat lagi ini. Iya, suruh bikinnya buat lagi baru katanya, Pak. Karena beda ini mah katanya RPP-nya. Coba nanti tanya ke admin apakah boleh pembelajaran yang kemarin tapi RPP-nya dirubah gitu. Tapi sama itunya mah gitu tuh. Pembelajarannya mah cuma tinggal nambah-nambahin doang gitu tuh RPP otentiknya. Saya ada video tapi beda materi hanya beberapa menit saja tapi foto-fotonya banyak. Nyampe nggak 25 menit? Belum dilihat. Kalau Materinya nyampe ke bola mah kecil sih. kalau nyampe mah nggak apa-apa. Kalau nyampe mah Emang harus 25 menit sampai 30 gitu. iya 30 menit. Maksimal 30 menit gitu. Kalau misalnya 35 ke atas itu kan terlalu banyak, hanya satu GP doang hitungannya gitu tuh. Itu tuh yang lagi, waduh aksi nyata. Mm-mm. Walah ini bikin video lagi. Nah, setelah ini ada juga nih bikin RTL kalau nggak salah, rencana tindak lanjut masalah SEM itu tuh. Yang buat video ini. Bikin, iya bikin itunya PPT-nya atau Canva gitu tuh. Kalau udah bikin nanti dipresentasikan ke teman sejawat, ke sekantor, sesekolahan gitu tuh. Oh itu yang terakhir tuh ya. Yang terakhir itu. Itu yang Itu terakhir barusan udah itu. Cuma habis kirain. ini nih agak lama Zoom-nya, 1 minggu ke depan barusan Zoom. Cuma kan persiapan untuk bikin video sama RPP-nya kan gitu tuh. RPP Mm-mm. otentiknya. Jadinya jeda waktu Zoom-nya agak panjang gitu tuh. Kalau nggak salah itu tanggal 5 deh Zoom lagi itu. Setelah ini Tanggal barusan nanti 4. tanggal 5. Tanggal 5 apa tanggal 4 itu? Tanggal 4 Iya tanggal 4. Kan lumayan agak itu ya. lumayan agak itu juga tapi untuk anak-anaknya kan harus dikondisikan. Terlalu nggak mepet. 1 minggu berarti itu ya. Iya. Hitungannya orangnya mah. Iya Tanggal. bukan itu mak. Soalnya kadang emang anak-anak itu susah. Gitu. Kalau udah ada kegiatan kayak gitu mah. Iya, bukan masalahnya kalau kegiatannya kita kegiatan Kalau enggak masing-masing per kelas sih, 15 orang aja juga nggak apa-apa sih, Kak Jay. ya. 15 siswa aja gitu. 15 siswa. Heeh. Tapi kan mereka harus dapat materi P5 itu. Iya lagi ya. Masa mau dipisahin? Kan mereka juga Diambil, minjem 15 dulu gitu tuh. kan mereka juga harus laporan juga P5-nya masing-masing anak individu. Iya, iya. Ya udah video yang katanya punya itu aja coba dicek berapa menit kaca itu. Ya yang bola kecil itu saya ada foto, ada video, cuman ya tidak tidak seperti yang video yang ini yang sudah diniatin. Yang kemarin kan yang basket kan sudah diniatin tuh dari awal sampai akhir.
Mhm. dari awal sampai akhir. Kalau ini kan karena sekalian observasi Mmm. kelas dari kepala sekolah, nah Iya. ada yang memvideo, tapi tidak semua, ada Mmm. foto-fotonya. Cuman pas video pas seperti itu materi yang otentik itu. Mmm. Pas materi otentik kan di situ kan kita menegur anak tapi tidak ketahuan gitu, tidak tidak kelihatan cara menegurnya. Sebenarnya posisinya salah gitu. Heeh. Cuman kita bilang ini belum tepat gitu kan, dialihkan doang. Saya ini di pas aksi nyata buka video lagi, waduh video lagi. Kapan Video berarti 2 waktunya? lagi, ini sama nanti pas itu KBS itu apa itu, RTL ya? Ya Itu KBS di itu. Kombel itu ya, di Kombel ya? Kombel, iya kombel sekolah gitu tuh. Ini juga tadinya waktu pas kemarin itu pelatihan sama 3 bulan enggak belum paham ya gitu, kombel ternyata di sekolah juga udah ada kombel mah, cuma nggak berjalan di sekolah itu kombelnya. Saya ada Kombel berjalan di SMP Kelompok 1 tuh. belajar itu ya kan gitu tuh, cuma Mhm. nggak aktif di sekolah itu gitu tuh. Tapi nggak apa-apa sih situ aja Kak katanya, diaktifin katanya gitu. Ya udah akhirnya diaktifin lagi si kombelnya gitu tuh. Kita jadi narasumbernya. Heeh, gitu. Nanti permainan apa yang mau diituin gitu tuh, apa, yang mau direncanain gitu tuh, permainan tradisional atau apa gitu tuh di situnya. Tapi ke teman-teman sejawat bukan ke anak-anak kan? Oh bukan, ke teman-teman sejawat itu, bukan ke anak-anak itu. Ini mah bahannya gini loh gitu, misalnya saya mau bikin bola sundul gitu tuh. Jadi saya yang ngasih tahu dulu ke guru-guru apakah rekan sejawatnya setuju apa enggak gitu tuh. Dalam permainan ini, dalam nanti pas misalnya pas setelah ulangan apakah boleh dimainin gitu tuh pertandingan ini gitu tuh. Oh, berarti kita Heeh. mengusulkan umpama Sam Iya ketika kayak Sam gitu ya orangnya mah. Sam Mm-mm. perlombaan yang kita ini yang Modifikasi kita gitulah gitu tuh. dikasih tapi dimasukkan ketika anak-anak sudah ulangan sebelum bagi Heeh. raport yang kelas Heeh. meeting itu. Mm-mm. Iya seperti itu katanya mah. Jadi kita buat buat permainan yang nanti diajukan ke teman-teman di Kombel, Mm-mm. disetujui enggak ketika ini ada permainan seperti ini diterapkannya pas lagi kelas meeting. Heeh. Gitu. Tapi kan Waduh, harus dibicarakan dari awal-awal kan gitu tuh. Dari iya benar. awal-awal semester gitu tuh dibicarakannya gitu. Berarti Hmm, nanti kita pas kelas meeting itu di pas semester 2 kan hmm, dilakukannya gitu tuh. Kan sekarang baru semester 1 kan. hmm. Persiapannya juga kan kudu matang kayak gitu mah kan gitu tuh. Tapi itu mau Iya, terserah mau diaplikasikan ke anak mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting video ke teman sejawatnya ada aja gitu. Oh, lagi jauh dulu. Ya udah nggak apa-apa. Iya, ya. Lagi jom. iya lagi Ya udah. mau jam dulu. Iya, nggak apa-apa jam dulu. Iya. Jam berapa dianterinnya? Baru berapa ini? Baru yang masuk satu, dua, tiga, empat, baru 5. Sambil ngopi lah. Kak Sofi, gimana tugasnya udah Kak Sofi? Dapat dengar Kak Sofi. Kak Desna, Kak Titik katanya lagi terapi ya? Apa nih? Kak Titik katanya lagi terapi. Oh iya hari ini terapi.
Emang kenapa titiknya terapi apa? Nggak tahu sih kemarin ngomongnya, oh saya mau hari Jumat mau terapi, katanya gitu, tapi nggak ngejelasin terapi apanya. Kak itu yang aksi nyata itu kita buat video berapa menit kayak kemarin? Sama 30 menit. Tanpa editan. Iya, tanpa editan. Keterangan di situnya mah tanpa editan. Sama kayak kemarin. Iya, sama kayak kemarin. Cuma beda di pembelajarannya lagi gitu tuh. Terus bikin RPP lagi gitu tuh. Beda pembelajarannya maksudnya? Kenapa? Beda pembelajarannya maksudnya beda materi, apa beda model, apa beda apa? Ya, beda materi juga nggak apa-apa. Terus RPP-nya juga beda juga gitu tuh. Dari apa backward design dimasukin dari situ. Terus yang kayak kemarin tuh masalah penilaiannya juga dimasukin gitu tuh. Tinggal ditambah-tambahin aja yang kemarin gitu tuh. Terus kayak sem-sem gitu dimasukin juga tah? Sema nanti tuh mah di RTL beda lagi di modul 3 kalau nggak salah di SEM. Oh, Sema di modul 3. oh gitu. Ya. Mm-mm. Oke. Kak Hasan? Mana Kak Hasan nih? Gimana kameranya? Nggak terbalik lagi? Mana ini Kak Hasan ini? Ya, Bang nih. Coba dibuka kiranya terbalik ya nih. Cek. Enggak, saya enggak. Dicoba dulu lah, takutnya kebalik lagi. Oh, dibuka. Dibuka kameranya. Terbalik nggak? Wih, aman berarti sekarang mah ya. Aman, tenang aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Nurul? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kata Kak Alma mana ini Kak Alma ini? Belum masuk. Apa? Kak Alma. Oh, sambilan aja, sambilan ngopi. Bikin Kak Nurul kopinya. Snacknya di meja tuh. Woi, keren. Hasan udah bikin kopi belum? Ada kopi, ada galon segala nih, udah siapin galonnya juga. Keren. Galon meminum di Hasan, bukan air panas. Akhirnya nggak tanggung bawahnya galon. Sekarang udah jam berapa? Kita sampai jam 2:30 ya Kak ya? Kita sampai jam 2:30. Mulai aja tadi. Kak Kusta belum masuk juga ini. Mulai aja Kak. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak sudah hadir di tempat Maya ke kurang lebihnya ke-12 ya, apa ke-13 gitu. Maaf Muni, ini teman-teman itunya Kak Hasan, Kak Nurul, Kak Hasan nih matiin dulu soalnya ke kitanya putus-putus. Oh, coba Kak Hasan matiin. Siap. Ya, nanti kita akan memasuki Zoom lagi kurang lebih 6 kali lagi ya kakak-kakak ya. 6 kali pertemuan lagi di Zoom ini. Dan untuk siang ini kita masih di modul 2 ya, terakhir ya. Di sini ada aksi nyata ya, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Salam dan bahagia, semoga kita semua diberi keberkahan dan kelancaran dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan di luar ya, terus bisa aktif dalam melakukan kegiatan Zoom ini, dan semoga tugas-tugasnya yang belum diselesaikan ya, Kak Sofi, Kak Yudi, Kak Septian ya, semoga cepat beres dan lancar semua kegiatannya. Di sini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Di sini sebelum kita memasuki ke modul, marilah kita berdoa dulu ya kakak-kakak. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Di sini seperti biasa ya, saya akan selalu mengingatkan kesepakatan bersama kita, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat. Ya. Klik desain sebelum bertanya. Gangguan teknik adalah yang wajar ya di sini ya. Di tujuan dari sesi kali ini itu ya, satu, merefleksikan koneksi antar materi, dan yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Jadi merefleksikan koneksi antar materi itu berarti dari modul 1.1 sampai modul 2 ya. Ya, agenda kita sesi ini refleksi koneksi antar materi. Yang pertama, yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian. Ini masanya 20 menit. Yang ketiga, dialog, diskusi, tanya jawab ya antar peserta. Yang terakhir, penutup. Di sini refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2 ya. Baik, nanti ada yang masuk dulu nih. Bentar ya. Oke. Selamat datang Kak Kusto, Kalma. Di modul 1 kita sudah mempelajari tentang apa itu kakak-kakak? Ada yang masih ingat modul 1? Refleksi perubahan paradigma guru PJOK ya. Di modul titik 1 itu ada refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK, ada juga pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ya untuk di modul 1 itu ya. Ada juga pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, dan ada juga isu-isu sosial dalam PJOK. Dan ada juga pengembangan kurikulum, dan yang terakhir itu di modul 1.1 itu 1.6 ya, pengembangan perencanaan PJOK. Itu ada di modul 1.1. Bisa kita lihat atau bisa kita pelajari lagi, tidak bisa kita baca lagi tentang modul yang ada di LMS ya, modul 1.1 sampai modul 2 gitu.
Di sini ada sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Boleh, ini menurut kakak-kakak nih, sejauh mana ya kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada di modul paket 2 ya Kak ya. Sebagai Belum bagian muncul gambarnya, belum muncul. belum muncul ya. Aduh, Belum. mana ini? Oke. Ya, di sini ada sejauh apa pemahaman ya kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Boleh ditulis di kolom chat ya kakak-kakak. Sejauh mana tadinya misalnya ada yang saya belum begitu mengetahui tentang pengajaran yang efektif, cuma saya itu mengetahuinya ngajar itu ya biar anak-anak senang aja gitu. Setelah kita mempelajari di LMS, di modul, ternyata seperti inilah keterampilan yang efektif itu. Boleh ditulis di kolom chat ya kakak-kakak. Tahu nih, izin lagi di jalan. Oke, siap. Hati-hati Kak. Ya, sambil nyalain Zoom kok, aman. Oke, siap. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu masuk di modul 2 ya kakak-kakak. Boleh pakai chat, boleh pakai suara yang mau langsung pendapat, aturan biar nggak ngantuk gitu ya. Kayudi mana nih? Belum masuk Kayudi. Yo, monggo yang mau pakai suara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semua, ayo kakak-kakak. Ya, Saya mau mencoba nih untuk sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di situ ada beberapa metode ya yang harus kita. Kusto suaranya hilang. Halo, kedengeran nggak, Pak Nurul? Halo? dengar, ya. Coba dikan dulu, kedengerin nggak? Pak Nurul aja itu mah yang ini, telinganya. Belum ngopi. Baik, kami ulangi.
Untuk pemahaman ya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kita harus pertama itu harus mengetahui metode pengajarannya, yang kedua itu pengetahuan materi, terus pengelolaan kelas, dan teori praktik, yang kelima evaluasi, dan yang enam pendidikan karakter peserta didik itu. Nah, itu poin-poin yang harus kita lakukan dalam pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kiranya itu Kak Uni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut Kak Kusta itu ada 5 ya Kak Kusta? Apa tadi Kak Kusta? Ada 6. Oke, ada 6. Yang pertama tadi apa Kak Kusta? Metodologi pengajarannya. Metode pembelajarannya. Iya, metodologinya. Yang kedua? Yang kedua itu pengetahuan materi. Pengetahuan materi ya. Yang ketiganya? Yang ketiga pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ya, harus istilahnya pengelolaan Ya. itu harus kita kuasai ya. Nah, yang keempat penerapan teori dan praktik. Teori ya. Yang kelima evaluasi dan umpan balik. Yang terakhir keenam pembangunan karakter. Pembangunan karakter siswa ya. Iya, siswanya harus didik. Jadinya misalnya kalau pembangunan karakter siswa itu kadang siswa itu ada yang karakteristiknya yang diem aja gitu. Iya. Tapi kita gimana caranya guru PJOK itu biar si anak itu istilahnya bangun dari apa ya, dari diemnya itu, dari masa bodohnya itu ya gitu. Supaya aktif. Supaya Ikut, aktif ya sama peserta didik lainnya. Ya. Terima kasih Pak Kusto. Keren pendapatnya ya. Lalu selanjutnya ada yang pakai suara Kak Jai. Boleh Kak Jai? Siap. Yo. Kalau menurut saya, pemahaman saya untuk pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sebagai kunci untuk mengembangkan potensi siswa baik secara fisik, kognitif maupun sosial emosional. Ini juga pengalaman ini menciptakan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun aspeknya ya tadi itu penguasaan materi, baik keterampilan dasar ataupun teorinya, terus perencanaan pembelajaran dari tujuan, variasi aktivitasnya, pengelolaan waktunya, terus aspek yang lain keterampilan komunikasi, penjelasan guru yang jelas, memberikan umpan balik terhadap peserta didik atau membangun hubungan dengan peserta didik supaya menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian aspek yang lain keterampilan mengorganisasi, baik itu pengelolaan kelasnya maupun persiapan peralatan sebelum kita mulai mengajar. Dan yang terakhir itu dari penilaian. Penilaian itu bisa dengan asesmen atau memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk memperbaiki kinerja kita dan kinerja peserta didik juga. Mungkin itu Kak Uni dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jai ya. Jadi emang harus aktif ya dalam melakukan kegiatan itu. Boleh ada yang mau menanggapi lagi dari jawaban Kak Jai? Saya Kak Oke, siap. mau menambahkan aja. Oke. Mungkin selain dari aspek yang tadi sudah disebutkan Kak Kusto sama Kak Jai ya, mungkin ada beberapa hal lain juga yang menurut saya ya penting dalam mengajar PJOK yang harus dimiliki oleh seorang guru agar tercipta pembelajaran atau keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di antaranya mungkin ada kreativitas ya. Guru perlu selalu berinovasi ya dalam merancang kegiatan pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan.
Terus guru PJOK juga harus mempunyai fleksibilitas menurut saya ya. Harus siap menyesuaikan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi SDM maupun sumber alat dan kebutuhan siswanya. Terus guru PJOK juga menurut saya harus mampu memotivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup dari saya, Kak Uni. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurul ya. Ya, memang di guru PJOK itu harus kreatif dan inovatif ya, dan harus selalu ceria juga ya, jangan kelihatan di peserta atau siswanya kelihatan loyo ya, walaupun kadang kondisi badan juga lagi kurang fit, tapi kita semaksimal mungkin untuk bisa di hadapan siswa itu harus energik dan kreatif ya. Ya, terima kasih Kak Nurul ya. Selanjutnya ada yang mau menanggapi? Oke. Ya, selanjutnya di sini ada lagi, apakah pemahaman ya kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung ya paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini pembelajaran yang ada di modul paradigma ya, di modul 1 ya. Boleh ditulis di kolom chat ya. Di sini memang kayaknya nggak ada per kelompok ya Kak. Sekarang kita saling sharing tentang pembelajaran ini dari modul 1 sampai modul 2 ya. Ya, kita istilahnya mendalami gitu. Boleh ditulis di kolom chat, boleh yang mau langsung ngomong gitu ya. Paradigma ya. Paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Di sini ini tadi Kak Sofi. Boleh Kak Sofi suaranya? Kak Sofi ini mana ya Kak Sofi, nggak ada suaranya ini. Iya Kak Uni. Ya boleh tuh, apakah pemahaman Kak Sofi terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma? Ini lagi diketik gini Kak Uni. Tanggung soalnya. Yel dulu yel. Biasanya yel terus apa kayak gini Kak? Oi. Anurul. Ini tanggung lagi ngetik ini Kak Uni. Takutnya hilang doang ini ininya ini. Ya udah pakai suara aja biar cepet. Langsung. Yo. Bolehlah pakai suara. Kalau enggak pakai yel dulu deh, biar nggak ngantuk. Yang kayak gini tuh, Kak Sofi apa itu? Kayak gini tuh. Yang joget-joget. Iya itu tepuk anak soleh itu mah. Oh iya, tepuk anak soleh nih. Ini mah tepuk Bapak Ibu soleh berarti ya. Ya, di sini ada Kak Hasan nih. Kita masuk ke Hasan. Teknik pembelajaran untuk mengetahui perkembangan keterampilan peserta didik mulai dari mendeskripsikan sampai merefleksikan bersama peserta didik.
Boleh Kak Hasan? Hasan? Mana suara Kak Hasan? Ya, Kak Uni. Ya, menurut Kak Hasan tuh, teknik pembelajaran untuk mengetahui katanya tuh. Iya, kalau menurut saya itu pembelajaran untuk mengetahui perkembangan keterampilan peserta didik. Karena dari awal biasanya peserta didik itu hanya cuma diam, mendengarkan doang, tidak mendeskripsikan, tidak mau tampil dan sebagainya. Dan dengan pakai seperti ini bisa meminta peserta didik untuk menampilkan sendiri, gitu. Saling memantau peserta didiknya, mana yang benar, mana yang salah, sampai mendeskripsikan sendiri dan pada akhirnya merefleksikan apa yang kekurangannya, apa yang perlu ditambah. Nah, disitulah kita akan tahu kemampuan keterampilan dari peserta didik yang lain. Ini itu saja ini. Kalau menurut saya ya itu mah. Tapi siapa tahu ada yang lebih baik lagi dari saya. Oke, boleh ada yang mau menambahkan? Udah baik kau nih, udah baik cukup. Iya, biar lebih baik lagi, ditambahkan lagi. Ya. Ini ada masuk ke Alma. Sejauh pemahaman saya tentang keterampilan mengajar yang efektif sudah mendukung berhadap paradigma yang berpusat pada didik. Namun pada implementasinya masih terkendala dengan kondisi yang ada di sekolah. Peserta didik masih kurang mampu secara masif mandiri dalam pembelajaran. Boleh nih Kalma suaranya? Katanya di sekolahnya masih kurang mampu secara masif. Oke, siap. Ya, speaking dulu gimana? Allah terus, Allah lagi. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allahu Akbar. Oke, coba ya suaranya dibuka semua biar semangat. Ujung-ujungnya makan terus. Sambil makan, yuk. Yo, boleh, yuk. Speaking dulu, Galma. Kakak-kakak sudah on semua? Yuk. 1, 2, 3. Allah dulu, Allah lagi. Allah Suaranya enggak ada yang lain ini ya? Enggak Kak, kalau harusnya mah ini Kak, bukan Allah dulu. Makan lagi, makan terus. Salah, makan dulu, makan lagi, makan terus. Apa yang dimakan sekarang ini? Angin. Semangat nanti. Oh, sama kucing. Oke, ya. Anaknya Kak Alma tuh keluar tuh. Kenapa Kak? Yuk, lanjut. Menurut Kak Alma tadi tuh, tadi. Oh, yang tadi, ya. Yang tadi. Ya, tadi tuh. Oke. Bentar Kak. Kalau menurut aku sih pemahaman aku ya Kak, kan baru pemahaman itu sudah tentang apa? Pemahaman aku terhadap paradigma pengajaran yang berpusat pada peserta didik sudah selaras ya Kak ya. Nah, namun ada kendala nih. Nah, pemahaman ini atau materi ini nggak bisa diterapin sepenuhnya di sekolah aku. Kenapa? Soalnya terkendala di anak-anak. Anak-anaknya itu aku menilai itu belum mampu gitu ya Kak. Belum mampu secara masif, secara utuh untuk belajar secara benar-benar mandiri. Mungkin beda kalau jenjangnya di SMP atau SMA gitu Kak, yang sudah bisa mandiri gitu tuh Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh ada yang mau menambahkan? Ya, di sini ada yang udah masuk. Gusto, saya kira sudah mendukung tentang pemahaman paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung untuk mengetahui aktivitas semua peserta didik. Nurul, dalam paradigma ini peserta didik bukan hanya penerima pasif informasi tetapi aktif terlibat dalam membangun pengetahuan sendiri. Peran guru bergeser menjadi fasilitator, pembimbing, dan
dan motivator, tapi sudah butuh waktu untuk konsisten dalam pelaksanaan. Kemudian iya sudah dari efektifnya cara pengajaran PJOK yang saya alami, anak-anak menjadi lebih antusias atau menjadi terpusat pada peserta didik, baik saat literasi ataupun praktek pembelajaran. Desna, menurut saya pemahaman keterampilan PJOK yang efektif sudah cukup mendukung pembelajaran efektif. Kalau dalam penerapannya masih banyak kendala yang terjadi saat aktivitas pembelajaran. Ya. Boleh nih Kak Desna, apa ini dalam kendala yang terjadi saat aktivitas pembelajarannya? Baik Kak, ini kan pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kita kan membuat modul ajar PJOK yang efektif yang di dalamnya berpusat pada peserta didik. Nah, pemahaman saya sih, saya merasa cukup ya, baru cukup sebenarnya, tapi kurang. Saya harus tetap menggali tentang keterampilan dasar, cara mengembangkannya dengan cara yang menyenangkan. Cara yang menyenangkan mulai dengan permainan. Dan permainannya harus ganti per 2 minggu sekali lah. Tapi tetap menggunakan keterampilan dasar. Nah, kendala-kendala yang biasa kita alami itu pertama tentang cuaca Cilegon yang cukup panas ya. Itu cukup panas dan mempengaruhi pembelajaran itu secara nggak langsung mempengaruhi pembelajaran. Karena dengan cuaca panas itu membuat anak itu cukup capek. Jadi mereka saat pembelajaran itu, saat kita menjelaskan mereka pertama jadi nggak konsen. Kedua juga pas waktu kita udah coba dengan pembelajaran seperti ini supaya anak lebih efektif. Mereka mungkin 2 menit, 5 menit, 10 menit bisa. Tapi nanti tiba-tiba mereka, "Duh Bu, capek Bu." Nah, di situ udah mulai tuh. Nah, itu kan kendala-kendala yang terjadi ya di Cilegon ini karena cuaca yang cukup panas. Kalau yang mendung mungkin bisa gitu kalau materi-materi lapangan. Seperti itu sih. Terus tentang kekurangan sarana itu kan kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi walaupun kita mempunyai keterampilan pembelajaran yang cukup untuk yang efektif, modul ajar yang efektif, model ajar yang berdiferensiasi segala macam, tapi kalau ada kendala-kendala kecil yang seperti itu kan tetap kita harus pikirkan gitu gimana cara solusinya. Gitu sih Kak kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran. Sih, Desna. Ya. Kendalanya mungkin katanya faktor cuaca emang ya mempengaruhi banget. Cilegon itu lumayan panas. Untuk jam 7 aja udah beneran panasnya ya Kak. Nah, selanjutnya di sini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar ya. Jadi di sini nanti langsung ditulis di kolom chatnya 2 aja kayak biar cepet. Ya, di sini apakah pemahaman kakak terhadap strategi pengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh ditulis di kolom chat lagi Kak. Saya mau nyatet yang tadi sudah nulis. Sambilan ya Kak ya, sambil dimakan makanannya sambil ngopi. Boleh. Ini kamu Tia izin mau kunjungan ke rumah anak. Rumah anak apa ini Kak? Kamu Tia. Yes.
Hmm. Oh. Ya, monggo pakai suara boleh. Kak Septian, udah nyampe kah ke TKP? Baru nyampe kau nih, bentar. Oke, siap. Di kolam lagi? Kak, ke rumah. Oh, ke rumah. Aku lagi di kolam. Kolam udah tadi pagi jam 5. Oh. Langsung mandi di situ ya? Di kolam jam 5. Ya mandinya sebelum ke kolam. Ya boleh Kak Septian, nanti ini ditulis di kolom chat ya Kak Septian, sejauh apa Kak Septian pemahamannya terkait strategi mengajar. Mau diketik di kolom chat boleh, Kak Septian mau langsung ngomong boleh. Siap kok, nih lagi diketik bentar. Oke, siap. Ya, yang baru masuk Kak Alma. Pemahaman saya terhadap strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran merupakan hal yang penting dan mendukung proses pembelajaran serta pencapaian tujuan yang ditentukan oleh guru. Pemahaman saya tentang strategi cukup mendukung walau belum 100% pembelajaran berhasil ya. Pasti ada prosesnya ya, nggak akan langsung 100% karena sama ya seperti kalau misalnya kita udah gede aja prosesnya kan bayi dulu, bayi nangis merangkang nggak akan langsung lari juga ya, itu namanya proses ya. Kemudian strategi mengajar membuat saya jadi lebih sistematis dalam mengajar. Selain itu juga manfaat dari strategi menyusun hal-hal yang menarik untuk peserta didik menjadi tidak bosan saat pembelajaran. Jadi udah mulai mau masuk jam 2 masih banyak masalahnya. Boleh ini kalau belum dijawab boleh difoto dulu Kak ya. Soalnya mau lanjut ke slide selanjutnya ya. Kurang ajar waktu karena masih banyak slide yang belum. Boleh difoto dulu Kak ya. Udah? Di sini ada lagi sejauh pemahaman saya terkait model pendidikan gerak apa gitu tuh. Sejauh apa ya model pendidikan gerak yang kita tahu gitu tuh. Apakah modelnya kayak model pas kayak fashion show modelnya, apakah pendidikan gerak itu seperti apa gitu. Di sini juga ada 2 ya. Maka pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan gerak ada di modul 1 kayaknya kayak pendidikan gerak. Boleh ditulis di kolom chat Pak ya. Sekarang kita aktif di kolom chat terus di situ. Kalau pakai suara boleh langsung ya. Model pendidikan gerak itu ada di modul 2 ya Pak ya. Sama strategi juga ada di modul 2 juga.
Sini ada Kak Sofi menurut pemahaman tentang paradigma saya dalam pembelajaran PJOK cukup efektif. Peserta didik mampu aktif dan melakukan keterampilan praktek yang didemonstrasikan terhadap guru ataupun teman sebaya. Sudah, Kak Sofi? Mana nih Kak Sofi nih? Kak Sofi? Iya, kau nih. Oke, Siap. menurut Kak Sofi di sini katanya ada yang melakukan keterampilan praktik yang didemonstrasikan terhadap guru atau teman sebaya. Coba, monggo dijabarkan seperti apa gitu tuh, menurut Kak Sofi. Iya, kau nih. Jadi ya sejauh-jauhnya ini tentang paradigma pembelajaran saya di lapangan. Ya mungkin sudah dirasa cukup ketika di lapangan. Cuman kalau misalkan disatukan dengan administrasi, mungkin kadang banyak kendala-kendala yang belum terlewat, materi-materi ini ataupun materi yang ada di administrasi perangkat nggak taunya belum terlaksana. Cuman ketika di lapangan anak-anak itu ketika dipraktikkan secara langsung, anak-anak itu antusias. Jadi kadang di lapangan itu gimana caranya anak-anak itu senang aja dulu. Kadang anak-anak ketika apalagi emang yang kata Kak Desna itu cuaca panas itu emang bener. Itu SMP luar biasa, anak aja sebelum ke lapangan itu ada yang make sunscreen, sunblock segala macam itu entah gimana itu supaya terhindar dari sinar matahari. Tapi mungkin gurunya juga pakai itu. Pak gurunya juga pakai sunscreen kayaknya itu. Enggak kau nih. Cukup cahaya ilahi aja. Pakai. Cuman ya itu ya mungkin ya dirasakan guru-guru SMP mungkin ya bahkan ada juga yang siang bahkan jam 10-an juga ada masih pelajaran PJOK. Cuman ya alhamdulillahnya di sekolah saya kau nih kadang saya itu apa yang kepengen anak-anak itu contoh abis ini kita free Pak ya ini ya yang penting kalian lakukan materi yang Bapak sampaikan ini kalian tahu aja dulu. Makanya dari itu anak-anak itu antusias semangat. Jadi ada embel-embel abis ini kita free. Nah jadi dari situ juga alhamdulillahnya kadang ketika didemonstrasikan walaupun bukan dengan saya dengan teman sebayanya dia sangat antusias aktif juga ketika habis didemonstrasikan lalu dicontohkan langsung pengambilan nilai. Jadi bahkan yang nggak bisa pun kadang mau semangat, ayo abis ini kita free, abis ini cepetan caranya kayak gini nih. Jadi bisa membantu teman sebayanya untuk apa ya saling bantu gitu kau nih. Jadi ya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sofi. Jadi harus saling membantu gitu ya Kak Sofi ya. Yuk kalau waktu pas senam irama itu bagaimana caranya? Kadang laki-laki itu gerakan itu nggak semangat. Ketika seperti ini loyo untuk laki-laki. Gimana caranya biar membangun si siswa laki-laki kadang senam itu ya biar semangat. Menurut Kak Sofi seperti gimana? Iya, mungkin kalau laki-laki biar semangat itu yang kadang siswi itu bisa menyemangati yang laki-lakinya. Ayo yang siswi kasih semangat yang laki-lakinya. Nah, jadi itu bisa juga mengacu semangat laki-laki kau nih. Iya, karena emang waktu kemarin saya lihat mau video pembelajaran di Kak Sofi itu senam ya. Makanya saya nanya gitu tuh ya. Gimana caranya si siswa laki-laki untuk senam irama emang kadang melihat muka-mukanya itu pada malas gitu tuh untuk senam itu gitu tuh. Gerakannya juga tidak apa ya loyo lah gitu padahal kan istrinya laki-laki itu kuat gitu tuh. Tapi ketika kita suruh senam pasti gerakan itu enggak itu gitu. Enggak semangat gitu tuh. Ya, mungkin itu aja Kak Sofi ya. Iya kau nih.
Jangankan murid, saya aja dulu senam, males-malesan. Sama berarti ya. Beda kalau laki-laki itu beda. Cuma emang iya ngelihat itu di video pembelajarannya Kak Sofi, ngelihat perempuannya itu semangat, tapi ngelihat si laki-laki kurang gitu tuh. Di mana-mana begitu Kak Uni, di saya juga Iya, begitu. sama di sekolah saya juga kayak gitu ketika suruh senam itu pasti males gitu. Apalagi kalau senamnya nyontek gerakan. Nah, Nyontek gerakan kalau bukan buat jadi kalau misalnya ada guru yang ditakutin barusan ikutan geraknya agak energik gitu. Kalau nggak ada udah mulai lagi. Seperti itu. Mungkin pengalaman kita seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depannya siswa ataupun guru yang laki-laki untuk senam semangat gitu ya. Iya. Aja ya. Iya. Kalau S2 emang enggak Kak Jai. Alhamdulillah. Pasti alhamdulillah gerak semua ya. Oh gitu. Iya. SD 4 juga enggak Pak Pusto. Anak-anak emang enggak, gurunya iya. Iya. Oke. RJ malah pengennya senam. Keren, RJ mah. Yuk, selanjutnya di sini ada lagi ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Dan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung di paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh yang pakai langsung suara? Kamu Tia, mana kamu Tia? Masih sibuk kah kamu Tia? Kamu Tia. Boleh Kak Septian? Sejauh apa nih Kak Septian? Terkait model pendidikan kebugaran. Boleh Kak Septian suaranya. Bentar Kak, lagi nulis bentar. Nulis aja lah. Ya, bentar. Biar enak kalau pakai suara. Biar nggak ngantuk. Speaking, Wirwiriam. Mana Wirwiriam itu? Belum normal. Menurut saya Kak, pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran ini yang berpusat pada peserta didik. Gurunya mungkin kita bagi guru itu udah paham pendidikan kebugaran seperti apa. Tapi bagi ke anaknya mereka belum begitu paham untuk apa ini kebugaran. Sedangkan setiap hari kan mereka juga kita juga harus bugar gitu loh. Kalau menurut saya pemahaman saya seperti itu. Jadi anak-anaknya peserta didiknya belum semua memahami tentang pendidikan kebugaran ini. Buat apa kebugaran? Orang tiap hari juga kita begini. Aduh, udahlah. Tapi bagi gurunya ini wajib diaplikasikan, wajib diberitahukan kepada peserta didik bahwa kita harus terus-terusan menjaga kebugaran badan kita setiap hari. Makasih kawan. Oke, terima kasih tadi. Boleh ada yang mau menanggapi? Ya, mau menambahkan Kak Uni. Oke, siap. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Jai ya. Jadi kita itu harus menjaga kebugaran tubuh supaya apa? Kita untuk menjaga kebugaran tubuh itu supaya kita akal juga kita sehat dan pikiran juga kita jernih kalau kita keadaan dalam posisinya bugar. Tapi di sini kebugaran juga kan bukan hanya fisik saja, tapi juga mengembangkan kebiasaan yang mendukung untuk apa? Untuk kesehatan jangka panjangnya, ya supaya kita istilah kalau kebugaran itu kan istilahnya kita harus memberikan apa yang telah
kita peragakan terhadap siswa atau peserta didik, supaya bagaimana kita supaya badan kita seperti kebugarannya, kita harus kita jaga kesehatannya, baik dari fisik ataupun jiwa kita pun harus kita terlihatnya bugar. Itu sekiranya konfirmasi. Sinyalnya kayaknya nggak ada suaranya ini. Bagus kok, suaranya enggak jelas. Sinyal kayaknya Kak Uni. Sinyal ya? Oke, emang sinyal berarti. Oh, udah. Oke, ya terima kasih Kak Kusto ya. Nah, di sini ada lagi tentang sejauh apa ya pemahaman saya terkait sport education model ya yang kita praktekkan waktu pas di tatap maya itu kakak-kakak ya. Itu apakah kita sebelum tatap muka itu tahu adanya SEM gitu tuh, apakah belum gitu tuh. Nah, di sini apakah pemahaman kakak-kakak terhadap SEM sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Boleh pakai suara ya, biar cepat karena waktu sudah jam 2 juga, takutnya nanti kayak kemarin itu lebihnya banyak, takutnya pada mau ada kegiatan di luar juga, sayanya nggak enak kalau kebanyakan lebih itunya menitannya. Ya boleh ke Alma deh, ke Alma yuk. Sejauh ini terkait pemahaman SEM, yuk. Aduh. Gimana? Ya kalau pemahaman Alma sendiri tentang sport education model ini ya Kak, lebih cenderung ke pengadaan kompetisinya ya Kak. Jadi kalau untuk penerapan ke pembelajaran sehari-hari itu masih agak kurang paham sebenarnya Kak gitu, karena melihatnya ini suatu pembelajaran, suatu model yang apa ya, yang berkelanjutan gitu Kak. Nah, untuk kalau pemahaman Alma terhadap paradigmanya, yaitu tadi Kak masih di lingkup kompetisinya itu Kak. Alma sih apa sih yang Alma tangkap itu seperti itu ya Kak. Jadi kompetisinya maksudnya dimodifikasi ataupun seperti apa gitu Kak? Iya, jadi model pembelajaran yang di sini kan pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat secara aktif gitu kan Kak, dari siswa dan untuk siswa juga. Nah, kalau untuk di sekolah sih kayaknya sekolah Alma masih belum bisa gitu Kak, untuk diaplikasikan sport education model ini, karena kan butuh sumber daya yang bukan di peserta didiknya aja gitu kan Kak, kayak di tempat, di waktu juga. Nah, ini masih belum bisa saling mendukung gitu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh yang mau menanggapi Kak Nurul? Saya Kak. Sedikit ya. Oh iya Kak. Sedikit. Oh ya, boleh sedikit menambahkan ya. Duh, lagi bel lagi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin pendidikan model SEM ya, Sport Education Model, sebenarnya memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna ya bagi peserta didik, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Model ini sepertinya
bisa membantu peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan mereka untuk sukses di masa depan. Misalnya dalam pembelajaran SEM ya, kan kita membuat sebuah event atau ajang. Nah, dari situ ada yang bertugas sebagai reporter, kayak contoh kemarin ada yang sebagai pembawa acara, ada yang sebagai pelaku atau atlet, dan itu bisa melatih mereka, siapa tahu ke depan mereka juga bisa menjadi seperti yang mereka laksanakan hari ini gitu Kak. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, monggo Kadesna mau menambahkan? Ya Kak, nambahin sedikit. Benar sih kata Kak Alma dan Kak Nurul ya, bahwa sport education model itu kan memang sebuah model yang penerapannya membuat siswa itu berperan aktif dalam sebuah event sebagai panitia ataupun sebagai atletnya. Nah, cuma permasalahan yang terjadi gini di SD mungkin ya, karena saya ngajar di SD, permasalahan yang saya alami, pembelajaran sport education model ini menurut saya kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, bahkan untuk anak kelas 5 pun kita nggak akan bisa melakukan, mungkin bisa, cuma kita tidak bisa lepas bener-bener nih kalian kerjakan sendiri, tetap kita harus, nah kamu nih di sini nih, ayo kita awasin step-stepnya, karena apalagi untuk kelas 1 tuh di otak saya sih kayaknya masih terlalu sulit untuk melakukan sport education model dengan ayo anak-anak kita buat sebuah ini mungkin bisa, tapi dengan pembelajaran yang sedikit dimodifikasi yang lebih sederhana mungkin ya. Itu kayaknya kalau untuk sport education ini memang pembelajaran yang cukup bagus, menurut saya juga cukup bagus, tapi kalau untuk SD itu tetap banyak benar kata Kalma tuh banyak kendala-kendala yang memang dari sumber dayanya, terus anak-anaknya sendiri, kenapa lagi masih sulit ya, karena anak kelas 1 ini masih banyak kendala, dia ke WC aja kadang-kadang masih minta Bu temenin atau apa gitu, masih ada seperti itu. Jadi kalau mau kita terapkan di anak kelas 1 mungkin bisa, tapi dengan modifikasi dan tidak benar-benar SEM banget gitu ya, maksudnya tetap ada pengawasan kita. Itu aja sih Kak tentang tambahan saya. Oke, terima kasih ya. Mungkin kata Kak Desna tadi belum bisa maksimal ya. Berarti kita memang kalau misalnya mau ngadain di kompetisi di SD ya gurunya harus terlibat semua ya gitu. Kalau emang mau ngadain nih, berarti wali kelas setiap kelas itu harus terlibat gitu. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa jadi itunya penontonnya yang ditugaskan misalnya bawa spanduk ataupun mendukung kelompok kelas 3, ada yang mendukung kelompok kelas 3A, 3B gitu. Yang jadi pesertanya bisa di kelas 4 sampai kelas 6. Dan itu pun harus semua terlibat ya, dari gurunya juga, guru kelas, guru mapel, yang lain. Jadi nggak mesti guru olahraga yang terlibat. Jadi untuk SEM itu semua terlibat di situ ya. Kayak penjaganya juga harus dipersiapkan di lapangannya gitu ya. Kalau misalnya ingin mempraktekkan gitu ya di sekolah gitu. Jadi harus istilahnya per kelas itu harus aktif, gurunya juga harus aktif. Kalau misalnya ada uang kas bisa beli buat karton, ditulis-tulis supaya si siswa itu aktif bikin gambar apa gitu. Tapi emang itu harus harus disetujui untuk semua guru. Tapi kadang guru itu malas seperti itu, akan mau makan banyak waktu ya, makan banyak waktu dalam artian kadang ada yang pengen pulangnya cepet gitu tuh ya, ada yang semangat juga. Tapi kalau SEM itu harus bergerak semua gitu tuh. Kalau misalnya emang kita mau mengadakan di sekolah ya Kak Desna ya, kalau untuk guru olahraganya doang, aduh layak kebelinger ya Kak Desna ya. Itu iya ya Kak, susah kalau memang saya sendiri misalnya guru olahraganya di sekolah ngadain kompetisi gitu tuh susah ya. Maksudnya apa ya, susahnya nggak bisa bergerak ke sana kemari, harus saling mendukung antara guru kelas, guru mapelnya juga gitu tuh, harus saling kompak gitu, saling koordinasi. Kalau sendiri aduh kelapekan kayak gitu, capek mundar mandirnya juga. Oke, terima kasih ya Kak Desna.
Boleh ya, Kak Septian. Kalau tadi yang seperti Kak Udi sampaikan, itu semua ibaratnya semua masyarakat sekolah harus ikut andil ya. Iya, ikut andil gurunya gitu per Berarti kelas. itu apakah masih bisa disebut berpusat pada peserta didik? Sedangkan kan kalau saya pemahaman saya berpusat kepada peserta didik untuk masalah SEM ini berarti kan peserta didik yang bergerak. Nah, sedangkan untuk fase A dan fase B ya. Fase A, fase B kan 1, 2, 3, 4. Mereka tidak bisa bergerak sendiri, harus ada pendampingan. Iya. Bahkan bukan hanya pendampingan, tapi pendamping pun ikut terjun ke dalam ibaratnya acara tersebut. Nah, apakah itu masih disebut sebagai berpusat kepada peserta didik? Ya, boleh. Ada yang mau menanggapi dulu? Kak Nurul? Kak Jai? Apakah masih termasuk ke peserta didik? Ya, berpusat kepada peserta didik gitu. Dan mungkin menurut saya masih bisa berpusat pada peserta didik ya. Mungkin guru kelas itu hanya ngasih info ataupun ngasih masukan dan ngasih semangat jalannya seperti ini gitu. Karena memang kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kalau tidak dipandu oleh guru kelasnya itu nggak akan mungkin bisa jalan gitu. Kecuali anak SMP, kalau anak SMA ya sudah bisa, pemahamannya sudah bisa menangkap gitu untuk kelas 1 sampai kelas 3 ataupun kelas 4 belum bisa begitu menangkap ya. Jadi dikasih arahan dengan gurunya. Jadi semua terlibat di situ gitu supaya meriah gitu. Mungkin seperti itu. Boleh ada yang mau menanggapi lagi? Coba Kak saya menanggapi sebentar. Oke. Ya kalau menurut saya untuk yang fase A, B sampai C itu mungkin untuk melibatkan siswa sebagai umpama jadi yang jadi kameramennya, yang jadi ini itunya, itu mungkin agak susah ya. Tapi kalau melibatkan mereka, mengenalkan mereka ke permainan yang model olahraga yang mengedukasi mereka, mengenalkan itu akan lebih baik sebenarnya ke mereka. Gitu akan lebih menyenangkan, kok ini olahraganya beda ya. Olahraganya kok seperti ini ya, tapi inilah modelnya gitu loh, model olahraga yang mengedukasi mereka tuh seperti ini. Mereka pasti semangat. Kenapa? Karena menurut mereka basket ini aturannya seperti ini, tapi kok ini kayak main bola ya, kok kayak main voli ya gitu. Jadi mereka juga bertanya-tanya, oh iya ternyata banyak juga gitu loh untuk mengedukasi olahraga yang edukasi buat anak-anak. Menurut saya untuk olahraganya mungkin bisa, tapi untuk yang lain-lainnya mungkin belum bisa. Sekedar untuk mengenalkan aja model sport education seperti ini. Seperti itu gambarannya gitu ya, Kak Jai? Iya, modelnya seperti itu gitu. Ngasih tahu. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, salam nih. Saya memang yang apa yang dibilang KJ tadi memang benar. Untuk fase A, B itu belum bisa menerapkan edukasi model ini. Kalau di SMP mungkin bisa, karena kalau di SMP kan kalau nggak salah waktunya yang dulu itu pernah 3 jam, 3 JP mata pelajaran itu. Jadi bisa dilakukan per kelas, itu bisa ada yang bercatat skor, ada yang buat ini, tapi dengan catatannya tadi peraturan permainan sama peraturan pertandingan kita yang buat. Jadi anak tinggal menerapkan. Kalau di SMP belum bisa, karena pernah saya lakukan kalau nggak salah itu waktu saya di SMP di kelas 8 mencoba seperti itu. Ternyata di sini ada, oh ini ya, saya tahu nih ada yang namanya SEM itu. Pernah saya kerjakan di SMP itu. Jadi peraturan permainan pertandingan kita yang buat, anak-anak itu berkelompok, lalu anak itu bergerak semua. Siapa yang jadi ininya ada. Cuma ya tadi belum sepenuhnya tersampaikan, karena baru sekarang ini saya tahu oh bisa dijadikan sebagai panduan untuk SEM ini. Kalau SD kayaknya nggak mungkin, belum bisa sepenuhnya, karena harus ada pendampingan dari guru kelas dan sebagainya. Itu pun paling yang bisa kelas 5, kelas 6 harus yang didampingin juga.
Kalau kelas 1 kelas 2 kan nggak mungkin ini. Sebagai penonton. Tentunya. Sebagai penonton. Ini tuh ini saya. Supporter. Kelas 1 kelas 2 tuh supporter ya, termasuknya. Oke, terima kasih ke Hasan karena Hasan pernah melakukan SEM ya waktu ngajar di SMP. Ternyata di sini ada pembelajarannya juga ya Kak Hasan ya. Kalau enggak kelas 1 kelas 2 jadi netizen kau nih. Jadi netizen. Iya benar ya. Lanjut ya. Sini sejauh apa kakak-kakak pemahaman yang terkait asesmen otentik ya? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap spot edukasi model mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini sejauh apa ya pemahaman terkait asesmen otentik? Itu ditulis di kolom chat. Otentik yang kemarin kita bahas ya kayak. Kak Uni, Kak. Ya. Itu yang nomor 2 itu apakah pemahaman saya terhadap sport education model? Ini bukannya sama soal yang tadi ya? Coba apa salah saya nulis? Harusnya terhadap asesmen otentik enggak? Benar. Apa salah saya ya? Coba. Nah, sama kan? Kalau yang tadi mah otentik, yang sejauh apa otentik, ini kan yang terkait. Iya, otentik kayaknya ya, salah nulis ini ya. otentiknya, tadi mah enggak. Tadi secara keseluruhan. Oke. Ya kalau bisa pakai suara karena kita 15 menit lagi. Karena slide-nya sampai 30 ini. Baru slide di 15. Oke, monggo pakai suara. Pendapatnya boleh pakai suara yang merdu. Asesmen otentik. Lanjut, boleh difoto dulu Kak ya, sambilan ya Kak ya. Kita skip ini, tapi difoto dulu yang ininya ya. Apa ada yang mau langsung pakai suara? Aku Kak, aku. Oke, boleh Kak Desna. Alma Kak. Hai Kak Alma. Ya, kalau sejauh pemahaman aku tentang asesmen otentik ini, kan kalau kemarin tuh yang kita pelajari lebih ke rubriknya ya Kak ya. Ya. Nah, namun setelah aku pelajari lebih dalam lagi, ternyata ini nih suatu bentuk variasi penilaian terhadap kinerja anak-anak. Jadi lebih variatif sih Kak. Kayak sebenarnya kalau aku cari tahu ya Kak, di sini kita bisa pakai portofolio, presentasi, simulasi juga. Nah, untuk apakah pemahaman ini sudah mendukung paradigma aku ya? Udah banget Kak. Kalau bentuk penilaian sih itu mudah untuk dilakukan ya Kak terhadap kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Alma. Selanjutnya ya. Di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di sini penjelasan tugas aksi nyata. Di sini langsung kita nanti ada tugas di modul itu ya, aksi nyata ya. Nanti kakak-kakak bikin video pembelajaran lagi 30 menit tanpa edit ya. Tanpa edit di sini ya. Jadi nanti bikin modul ajar lagi, modul ajar RPP otentik ya.
Jadi di situ RPP otentik itu di dalamnya ada backward design ya, dan penilaian otentiknya juga dimasukin. Jadi tinggal ditambahin yang kemarin itu. Kalau misalnya mau pelajarannya yang kayak kemarin, gak apa-apa ya, tinggal ditambahkan ya untuk RPP-nya juga, RPP otentiknya itu, terus sama dalam prakteknya juga. Di sini pengantar tugasnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampau yang akan dinilai ya. Boleh dibaca di sini kayak. Selanjutnya di sini aspek yang pengantar tugasnya di sini keterampilan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK. Di sini ada tiga aspek: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, dan yang kedua rekaman video ya. Untuk RPP jangan semua di-upload ya Kak. Jadi untuk satu itu aja, satu JP ada, satu pertemuan ya. Ada sebagian yang masukin upload RPP-nya, ada yang 4 pertemuan, ada yang 7 pertemuan di situ. Jadi langsung aja gitu. Mungkin itu dari 1 tahun, Kak. 1 tahun mungkin ada. Ada yang sampai 25 lembar. Tapi ya itu misalnya mau saya suruh ganti ya, saya juga udah alhamdulillah udah ngupload juga gitu tuh. Berarti udah ada niat untuk mengerjakan tugas. Kalau mau suruh ngoreksi, kalau suruh ngebetulin juga, nanti itu juga kakak-kakak juga masih artian banyak kegiatan di luar juga gitu tuh. Tapi untuk yang ini saya minta itu aja ya, satu pembelajaran pas ini aja gitu tuh ya. RPP-nya sesuai dengan rekaman videonya itu gitu tuh. Nggak boleh ada 7 kali pertemuan, 4 kali pertemuan di situ ya, hanya 1 kali pertemuan ya. Misalnya di situ 5 lembar, udah 5 lembar, nggak usah banyak-banyak gitu. Ada yang kemarin ada yang 25 lembar, ada yang berapa itu? Ada yang di atas 25 lembar gitu tuh ya. Nggak perlu saya sebutin ya, orang pokoknya mah ada aja gitu. Mudah-mudahan yang ini istilahnya bisa dibikin ulang, jangan istilahnya RPP 1 semester atau 1 bulan langsung diupload ya, bisa diambil gitu tuh dari RPP itu, tinggal ditambahin asesmen otentiknya, recordation-nya, tinggal dipindah-pindahin aja di posisinya gitu tuh dari tujuan pembelajarannya gitu. Seperti itu kayak ya. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Nah, di sini testimoni itu beda video kayak ketika video sudah 30 menit selesai udah barusan testimoni itu dari peserta didik, misalnya gini. Ada peserta didik 2 orang misalnya, perempuan, nama saya Siti Aminah, saya senang diajar oleh Bu Guru olahraga yang bernama ini gitu. Jadi testimoni anak itu seperti apa penilaiannya ke gurunya gitu. Tapi lewat ucapan gitu ya. Lewat video, nanti direkam biasa, dimasukin di Google Drive, bikin rumahnya dulu ya. Sekarang bikin rumahnya dulu gitu tuh. Di situ misalnya tugas pembelajaran itu PJOK RPP otentik misalnya gitu. Di situ bikin rumahnya karena waktunya 1 minggu ya, waktunya 1 minggu. Setelah itu tanggal 4 kita mulai Zoom lagi ya, mudah-mudahan pada sempat istilahnya ada waktu untuk melakukan
bikin videonya gitu ya. Ya, dalam menilai aksi nyata, fasilitator dapat memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah ya. Jadi saya kan kemarin juga sudah saya melihat satu-satu ya, kayak RPP sama videonya ya sesuai. Alhamdulillah pada sesuai RPP-nya juga. Cuma di situ ada yang 4 kali pertemuan, ada yang 7 kali pertemuan, di situ tuh ada yang mungkin 1 semester juga ada gitu. Karena yang untuk saat ini saya minta ya 1 pertemuan aja gitu tuh ya. Tinggal misalnya yang kemarin bisa di copy paste, dicari itunya, tujuannya juga ditambahin di situ, terus penilaiannya juga gitu. Penilaian asesmen otentiknya juga yang seperti kemarin itu rubik-rubiknya itu ya kayak yang kayak kemarin tuh ya. Selanjutnya di sini penjelasan udah tadi itu ya. Kembangkan RPP modul ajar pengembangan untuk 1 pertemuan ya, 1 pertemuan untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif pada peserta didik. Nah, di sini tuh. Dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali ya. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, ya model backward design yang kemarin kita bahas itu, ya pengetahuan, keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, implementasinya pembelajaran PJOK yang efektif, ya mengakomodasi kebutuhan dalam peserta didik dalam berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi, pertimbangkan isu-isu PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ya, asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif ya. Di sini ada juga menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sebuah objek model disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kondisi di sekolah aja ya, sesuai keadaan di sekolah ya kakak-kakak ya. Terus adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model atau materi yang dipilih ya. Kemudian diunggah ya modul ajarnya yang sudah dibuat, rencana asesmen otentik, rekaman videonya pada saat pelaksanaannya ya di kelas ya pada LMS sesuai alur yang ditentukan oleh sebelum waktunya, jadi harus sudah masuk ya 1 minggu itu kayak. Jadi RPP otentik itu ada tujuannya juga pasti ya, ada tujuan, ada kompetensi isi ya, penilaian juga tuh, penilaiannya itu ada misalnya ada penilaian catatan untuk sikap disiplin ya, disiplin, ada kegiatan pembelajarannya juga, ya, ada sumber media. Di sini ada penilaiannya ya kayak aspek penilaian bisa dibaca di sini. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif ya, ada pemberian motivasi dan penerapan emosi positif ya di dalam itu ya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik,
pembukaan aktivitasnya, ada juga ya, ada pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, terus ada strategi pembelajaran juga, ada penerapan pembelajaran berbasis model penutup. Di sini penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Satu, merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Ya. Refleksi mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada ya, yang dibaca setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK pada peserta didik pada satu kelas yang KKK Ampau meneliti praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Di sini ada ya, di foto ya. Lanjut. Adapun hal-hal yang diperhatikan peserta, ya, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujur, tidak ada apa-apa untuk mengetahui kesalahan juga kesuksesan. Namun KKK harus menunjukkan bagaimana memahami hal tersebut terjadi, apa yang KKK lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif, dan 4, lihatlah ke masa depan. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengejar PJOK. Di sini ada rubriknya juga ya Kak. Jadi saya juga akan menilai kakak-kakak dari rubrik juga. Ya, pasti kalau pas ada saya melihat video kakak-kakak atau RPP di LMS itu ada rubriknya juga Kak. Jadi saya baca satu-satu, ini termasuk enggak? Masuk sangat baik, apa baik, apa cukup, apa kurang. Jadi di situ ada, jadi harus memang matanya harus jeli gitu tuh ya. Jadi kalau udah ngantuk itu walaupun masih separuh udah saya tutup gitu tuh. Karena emang benar-benar dari rubrik. Kalau dari rubrik itu harus satu-satu dibaca gitu tuh ya kayak. Ini lini masanya ya, penyusunan aksi nyata RPP setelah sesi persiapan aksi nyata. 2, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Ya, langsung diupload. Tentang 8 hari setelah sesi persiapan. Penilaian karya nyata refleksi setelah upload RPP. Video pembelajaran. 5, refleksi aksi nyata, tatap maya setelah 8 hari penyusunan ya aksi nyata. Oke. Ada yang mau diskusi di sini? Oh, nanti kayak anak-anak. Bu, kapan pulang? Kapan Ibu waktunya habis? Ya, sampai sini ada yang mau Kak, saya mau tanya dong. Ya. Itu buat videonya materinya bebas. Semester 1 bebas, atau semester 2 boleh? Bebas ya, nggak apa-apa. Mau semester 2 juga nggak apa-apa ini. Yang dinilai itu dari modul ajarnya, dari cara penyampaiannya juga gitu. Itu modul ajarnya kan nanti saya melihatnya dari rubrik juga gitu. Bebas mau semester 2 juga nggak apa-apa. Terus 30 menit itu pendahuluan, inti sama itu penutup. Akumulasi dari 3 itu kan? Dari 3 itu aja. Setelah itu nanti bikin apa tadi tuh yang buat testimoni. Testimoni siswa itu berapa menit? Ya bebas itu mah. Berapa orang gitu? Ya mau 2 nggak apa-apa. 2, 3, 4, 5. Udah kebanyakan. 5 mah. Udah maksimal 3 deh, maksimal 3. Ya, terima kasih Kak. Oke. Berarti bisa ganti kelas ya? Boleh, ya. Nah, soalnya kemarin kan kelas 3, takutnya yang ambil buat testimoni kan ambil yang kelas 5 gitu. Nggak apa-apa, mau beda apa?
beda kelas, mau beda pembelajaran gitu tuh, mau ganti Ya, pelajaran. khawatirnya kan diminta kemarin kan yang upload kelas 3. Nah, untuk sekarang mau kelas 3 lagi kan guru testimoni, kadang-kadang anak kan susah kalau kelas 3. Ada susah dah ini. Kalau misalnya pengen di materi itu katanya, misalnya di semester 2 gitu tuh, berarti di situnya ditulisnya juga semester 2. Cuma memang kan untuk semester 2 kan kita belum melakukan ya gitu tuh. Kan pas itunya mendingan menurut saya sih pas posisi sekarang aja, semester sekarang. Misalnya semester 1 apa nih teorinya, boleh gitu. Kalau misalnya memang pengen semester 2 ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting di situ ada modul ajar otentiknya juga gitu. Di dalamnya itu ada bisa. Ya, oke. Di sini ada jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendaklah beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, belum bilang cakep. Terima kasih ya. Cuma bagi Jakartanya naik taksinya itu kejauhan itu. Ya, terima kasih ya kakak-kakak, dengan adanya kita Zoom ini ya saya pribadi juga banyak terinspirasi dari kakak-kakak hebat ya, dari pendapat-pendapat dari kakak-kakak semua yang cukup mantap dan membuat saya lebih semangat lagi ke depannya. Ya, terima kasih di sini karena sudah waktunya kita tutup ya. Foto. Ya, biasa kata Pak Nurul ya. Sesi apa ini namanya? Foto bersama. Refleksi. Oh, sekarang kita apa nih? Itu dulu enggak? Speaking enggak usah, joget-joget. Kak Sofi mana? Yel. Gitu. Kak Sofi Yudi. Yel-yelnya Allah lagi, Allah terus nantinya. Yang lain, tadi udah pagi tuh mah. Yo, Kak Sofi deh, Kak Sofi dipimpin sama Kak Sofi. Yo, Kak Sofinya mana ini? Ya. Yuk, gimana ya? Tepuk anak soleh tuh. Bangun tidur itu. Kak Septia. Habis nyusuin. Pantesan dipanggil denger. Anak hebat, siap. Oke, terus? Anak sehat, kuat. Terus. Anak soleh, amin. Begitu aja. Yuk. Untung bukan anak gendut. Yuk, Kak Hasan itu kamera kebalik Kak Hasan. Iya, kebalik. Yuk, siap. Aman, tenang, aman. Sekarang aman. Iya. Siap. Kak Sofi. Yuk. Anak hebat. Apa tuh tadi? Siap, Kak Hasan, siap. Oh, siap. Nanti anak sehat, kuat. Oke, ya. Anak soleh, amin. Sampai tepuk enggak? Enggak usah lah, Pak. Ini Anak soleh masih Alma tuh, bapaknya kan soleh. Kalma doang yang soleh berarti ya. Ya udah, yuk. Siap. Ya, siap. Yuk, Kak Nurulnya mau mau latihan soalnya siap. Iya, mau ekskul, aduh. Yuk. Anak siapa ya? Anak siapa tah? Anak kucing gua. Yang anak sapi. Anak hebat ya lupa. Ya. Anak hebat. Iya. Anak sehat. Kuat. Anak soleh. Amin. Awas jangan Alma. Dah. Sekarang kita foto bersama. Ada yang mau motoin? Pak Budi tuh. Kameranya jelek.
Udah kedapat semua ini. Nah, Ada? Oh, boleh. Ya. Yuk, siap ya. Yuk, Kak Jai, keluarin kameranya. Jai, buka dong. Siap. Mana Kak Budi topengnya ini? Mau request mau topeng apa? Banyak saya. Spiderman gitu. Ya, sih. Ya, siap. Mirip, Bud, mirip. Kak Hasan. Dilepas topengnya Kak Hasan. Oh iya nanti. Baju hitam diganti. Ya, 1, 2, 3. Oke, ntar saya coba dulu. Nanti kayak kemarin nggak jadi punya saya. 3. Oke, 3. Boleh yang lain? Mau kamera lagi? Kak Kusto? Fotoin Kak Kusto? Sinyalnya sini susah. Sinyal lagi. Yo, Kak Alma, fotoin Kak Alma. aduh gimana Kak? Foto gimana? Yo, ada nggak yang mau motoin? Yo. Yo, siap. Siapa? Kak Desna apa Kak Alma Kak nih yang mau Desna motoin? aja. Yo, Kak Desna. Nggak bisa sinyalnya. Nggak bisa, Kak, sinyalnya. Ini nggak kelihatan mukanya semua. Ingat Kak Erik saya. Oke, siap. Ya, 1, ulangi lagi ya. 2, ntar di sini belum. 1, 2, 3. Oke, ya. Oh. Oke, terima kasih ya kakak-kakak atas waktunya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan ya. Ya, selamat. Nah, itu mengerjakan tugas videonya selama 1 minggu. Kita ketemu lagi nanti di Tatap Maya di tanggal, kalau nggak salah tanggal 4 ya kakak ya. Tanggal 4 November ya. Oke, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Uni. Ya. Kak Uni. Oke, ya. Videonya itu untuk refleksi itu masuk ke pembelajaran penutup ya? Iya, penutup refleksi Mas. Berarti masuk ke 30 menit. Nah, untuk asesmen otentiknya itu berarti di video itu ada saat guru melakukan penilaian gitu. Penilaian. Nanti di situ di RPP-nya kan ada rubriknya juga gitu tuh. Ada sangat Apakah baik, dengan sangat waktu baik. 30 ada penilaiannya? Apa? Apakah cukup dengan waktu 3 ada waktu Dicukupin aja, Kak. penilaian gurunya? Ya, cukup aja jadi itunya aja, buat itunya aja, misalnya yang penilaian siapa enggak mesti semuanya gitu tuh. Yang penting masuk aja gitu. Karena memang disuruhnya 30 menit ya sesingkat-singkatnya aja gitu tuh. Kak Desna gitu tuh. Oh ya udah. Terima kasih Kak. Oke. Like ya. Ya, salam. Pamit nih. Oke. Makasih Kak Hasan. Yo, izin. Terima kasih Kak Nurul.